Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kawan-kawan sekalian. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, di sini saya Wahyu Saifuddin hendak mempresentasikan makalah berjudul Konsep Lahan di dalam Al-Quran dan Hadis dan kontribusinya dalam mengatasi krisis lahan. Makalah ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah tafsir hadis tematik. Oke, sebentar saya share screen-nya dulu. Ini ada langsung saja, ada kira-kira 3 poin yang ingin saya sampaikan di dalam makalah ini. Yang pertama adalah wacana lahan atau diskursus lahan atau agraria beserta problematikanya. Yang kedua adalah konsep lahan atau agraria di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian yang ketiga konsep kontribusi konsep tersebut dalam mengatasi krisis lahan atau krisis agraria kontemporer. Diskursus mengenai tanah sejatinya memiliki keterkaitan dengan wacana ekonomi politik. Ini yang perlu digarisbawahi bahwasanya masalah tanah, masalah lahan, masalah krisis itu tidak bisa dilepaskan daripada wacana ekonomi politik. Ada kira-kira 2 madhab dalam pemikiran mengenai wacana agraria ini. Pertama adalah madhab klasik. Madhab ini diperkenalkan oleh Adam Smith dan juga David Ricardo. Pada madhab klasik ini, seperti yang dijelaskan oleh David Ricardo dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation, persoalan tanah mulai dibahas dalam konsep land rent. Konsep ini menekankan kaitan antara proses produksi dengan pertambahan jumlah penduduk. Maksudnya, dikala permintaan terhadap sumber daya meningkat untuk melanjutkan hidup, maka permintaan atas tanah juga ikut meningkat. Sementara itu, bidang-bidang tanah dengan kualitas kesuburan yang mumpuni terbatas. Permintaan atas tanah yang terus menanjak akhirnya memaksa penggunaan tanah yang kualitasnya menurun. Kualitas tersebut ditekan sampai pada batas tanah akhir atau marginal land. Maksudnya, dalam pemikiran David Ricardo ini, masalah lahan itu tidak bisa dilepaskan dari ekonomi politik, tapi ada indikator atau variabel berupa pertambahan atau kenaikan jumlah penduduk. Karena jumlah penduduk ini naik, maka permintaan atas tanah itu menjadi banyak. Sementara tanah yang memiliki kualitas yang berbeda-beda tentu tidak bisa atau tidak cukup memenuhi kebutuhan atau tuntutan atas tanah itu tadi. Sehingga ada kualitas tanah yang yang di bawah rata-rata kemudian juga digunakan. Kemudian dalam teori tersebut masih berlanjut ya. Barang siapa yang memiliki tanah dengan kualitas lebih baik dari marginal land, maka akan memperoleh surplus. Maksudnya dia akan dapat untung. Semakin baik kualitas tanah, semakin besar pula surplus
yang akan didapat. Nah, dari hal ini maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa orang yang punya tanah dengan kesuburan yang bagus di tengah permintaan atas tanah yang menanjak, maka orang tersebut akan menjadi kaya raya. Dan sebaliknya, orang yang nggak punya tanah atau punya tanah yang marginal land, tanah dengan kualitas batas akhir, maka ya ini problem gitu. Dia cukuplah tidak akan sekaya orang dengan kualitas tanah yang bagus. Ini menurut Adam Smith dan David Ricardo. Selanjutnya ada madhab radical development theories. Tema utama pada madhab ini adalah bangkitnya kuasa modal yang mengobrak-abrik atau menghancurkan tatanan masyarakat prakapitalis. Nah, madhab yang kedua ini dia mengkritik madhab yang klasik punya David Ricardo dan juga Adam Smith tadi. Pada teori ini ada tokohnya Karl Kautsky dengan bukunya The Agrarian Question. Di sini ditekankan bahwasannya madhab klasik ini abai atau lupa pada masalah kapitalisme. Kapitalisme di sini dia telah punya andil dalam krisis lahan. Di dalam buku The Agrarian Question tadi, Karl Kautsky menjelaskan apakah itu modal. Dia mempertanyakan hal itu. Bagaimana ia mengambil alih pertanian, mengubahnya secara mendasar, menghancurkan, menyingkirkan bentuk-bentuk produksi lain dan memiskinkan orang-orang itu, lalu kemudian mendirikan suatu tatanan masyarakat baru di atasnya, yaitu masyarakat kapitalis. Nah, inilah madhabnya pemikiran tentang agraria atau tentang tanah dari Karl Kautsky. Sebenarnya kapitalisme itu punya hukum yang menuntut supaya modal ini terus dilipat gandakan. Dia dilipat gandakan secara terus menerus. Dia menjadi suatu sirkulasi yang jika berputar, jika berhenti maka dia mati. Modal itu mati. Modalnya harus terus bergerak, harus bertambah. Itu terekam dalam karyanya Karl Marx Capital tentang MCM, aksen, artinya money, commodity money, yang mengharuskan modal ini terus diputar agar terus bertambah, agar dapat uang surplus dan seterusnya. Persoalan ini menuntun pada persoalan bagaimana modal masuk ke sebuah tatanan masyarakat yang bukan kapitalis dan merusak masyarakat tersebut secara habis-habisan. Hal terakhir ini dinamai dengan istilah primitive accumulation. Ada di Kapital itu istilahnya akumulasi primitif di bab terakhir, yang merupakan proses perampasan harta benda dengan kekerasan dan kebrutalan. Proses ini ditandai dengan dua ciri, berupa pengubahan kekayaan dan kelestarian alam menjadi modal kapital. Di sini maksudnya kapital konstan kalau di istilahnya Kapital itu. Kemudian dalam moda produksi kapitalisme, dan pengubahan kaum tani yang semua orang hidup secara subsisten. Maksud subsisten itu dia cuma punya tanaman, punya lahan, kemudian ditanam dan tanamannya ia makan. Itu menjadi buruh, jadi buruh upah. Oke. Harta benda yang dirampas dalam proses akumulasi primitif mencakup tanah yang notabene merupakan sumber kehidupan bagi si empunya. Tanah yang semula menjadi sumber produksi untuk subsistensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti yang saya jelaskan tadi. Maksud subsistensi itu ya dia punya lahan, kemudian punya tanaman, dan hasil tanamannya kemudian dia makan. Ini dirombak atau fungsinya bukan menjadi subsisten tapi menjadi sumber produksi untuk komoditi. Ekonomi produksi komoditi ini adalah ciri khas sebenarnya yang menjadi bagian vital dari sistem ekonomi kapitalisme. Perombakan berupa penghancuran tersebut telah merubah fungsi tanah yang di satu sisi menjadikan petani sebagai buruh upahan. Di satu sisi, di sisi yang lain ya menjadikan petani sebagai buruh upahan, kira-kira begitu. Kemudian bagaimana sih konsep tanah atau keadilan lahan di dalam Al-Quran dan hadis? Ada banyak kata ya di dalam Al-Quran yang mengatakan tentang tanah. Beberapa katanya antara lain adalah at-tin, at-turab, al-ard, salsalin jurza, salsalin zalaqa, su'idan tayyiba, al-ardu muqaddasah, al-balad, dan haraman amin. Arti daripada kata-kata tersebut
secara makna ada yang berarti penciptaan Nabi Adam seperti dalam ayat khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kemudian bertayamum seperti dalam surah Al-Maidah, fatayammamu sa'idan thayyiba, atau ada yang memiliki makna kematian menjadi tanah seperti pada ayat idza amitna wa kunna turaban, ayat 3. Kemudian ada yang mengatakan ada yang maknanya penciptaan manusia. Kemudian ada yang maknanya siksa terhadap suatu kaum. Kemudian ada pertanyaan kehidupan setelah kematian. Kemudian ada permintaan Fir'aun kepada Haman untuk membakarkan tanah liat. Mukjizat Nabi Isa menciptakan burung dari tanah liat. Allah menciptakan bumi sebagai perhiasan seperti dalam inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Kemudian Allah menjadikan apa yang ada di atas bumi menjadi tandus. Seperti dalam ayat Al-Kahfi dalam surat Al-Kahfi ayat 8, wa anal ja'iluna 'alaiha sa'idan juruza. Kemudian sampai dalam kisah Nabi Musa ada perumpamaan orang yang sedekah namun mengungkitnya itu seperti tanah di atas batu. Terus ada penyesalan orang kafir yang ingin menjadi tanah seperti dalam surat An-Naba, kisah burung ababil yang melempari tentara Abrahah. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di atas di atas tanah dalam ayat wallahu anabtakum minal ardi nabata. Dan bumi atau tanah Allah yang ada tumbuhan di atasnya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatu bi'idzni rabbih. Nah, dari ayat-ayat tersebut ada konsep al-balad sebenarnya. Di sini sebenarnya kenapa al-balad saya pilih? Karena al-balad ini berarti negeri. Sementara wacana lahan, istilah tanah sebagai lahan, sebagai konsep lahan, ini dia tidak bisa dilepaskan dari ekonomi politik. Ini tadi kenapa kemudian maknanya negeri. Tapi di ayat-ayat yang lebih lengkap yaitu berbunyi wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Surat Al-A'raf ayat 58. Artinya, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tafsir klasik daripada ayat ini mengatakan bahwasanya ini adalah analogi atau perumpamaan antara orang yang beriman dan juga orang kafir. Orang yang beriman yang mau mendengarkan nasihat ini dianalogikan sebagai negeri yang subur atau tanah yang subur, sementara sebaliknya orang-orang kafir yang akan menerima kebenaran dia tidak dapat atau dia dianalogikan sebagai tanah yang gersang, tanah yang tanamannya tumbuh merana. Oke. Kesinambungan antara ini tafsir yang klasik ini belum sebenarnya belum cukup menjawab persoalan agraria, maka perlu sebenarnya ditemukan konsep yang lebih utuh kira-kira untuk memahami konsep lahan itu. Yang perlu digarisbawahi tadi adalah bahwasanya lahan ini yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ini memiliki dialektika atau dia punya pertautan dengan diskursus sosiologis dan ekonomi politik. Ini wacana yang saling berpilin sebenarnya, dan kenapa ada krisis itu ya tentu ada dia membahas manusia, krisis tidak datang dari langit tiba-tiba krisis begitu, tapi di sana ada manusia yang diceritakan. Oke. Perlu juga penafsiran yang cukup kontekstual ya untuk membahas bagaimana krisis lahan ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berbicara lahan berarti berbicara ekonomi politik yang dalam ranah konkret berarti harta benda dan problem sosial, maka perlu pula dijelaskan bagaimana Islam mempraktikkan dalam tanda petik tata kelola ekonomi sesuai dengan Al-Quran. Secara historis dalam sejarah ya, Islam muncul dalam kondisi di mana bangsa Arab masih berada di dalam kubangan jahiliyah. Kondisi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Balad.
sebagai suatu fenomena ketidakadilan. Ketidakadilan tersebut meliputi ketidakadilan antara penguasa dan rakyat jelata, ketidakadilan antara si kaya dan si miskin, ketidakadilan antara tuan dan juga budak beliaunya. Seluruh ketidakadilan itu juga bersangkutan dengan ketimpangan dalam penguasaan lahan atau sumber daya agraria yang disulut oleh sengketa seputar padang rumput, hewan ternak, dan juga mata air yang diistilahi dengan Ayyam al-Arad. Ini ada di bukunya Gita Anggra ini, Islam dan Agraria, yang menjelaskan hal tersebut secara komprehensif. Masalah ketidakadilan ini berlanjut sampai Nabi Muhammad SAW datang dan membawa risalah Islam untuk membela, menyelamatkan, dan menghidupkan keadilan agraria dalam bentuk yang konkret. Islam yang dibawa Nabi Muhammad datang dengan menyerukan keadilan dan melakukan pembebasan manusia dari belenggu penindasan dan ketidakadilan yang ada waktu itu. Adapun semangat pembebasan atau berlaku adil itu telah dikatakan di dalam ayat Al-Quran seperti yang ada pada surah Al-Hujurat ayat 9, yang artinya dan berlaku adillah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kemudian surat Al-Maidah ayat 8, berlaku adillah karena itu lebih dekat dengan takwa, ya adilu wa aqrabu taqwa. Ini secara garis besar Al-Quran juga menjelaskan bahwa tanah dan apapun yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Ini adalah prinsip esensial. Ini sebenarnya konsep yang lebih utuh ya daripada kata per kata tadi yang saya jelaskan. Prinsip ini dijelaskan juga oleh Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 189 yang artinya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu. Ini tanah atau lahan ini punya Allah. Tapi kemudian Allah memberikan atau menitipkan kepunyaannya yaitu langit dan bumi, tanah kepada manusia seperti yang tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Artinya dialah Allah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk engkau, maksudnya untuk manusia. Dari kedua ayat di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa apa yang ada di muka bumi termasuk tanah merupakan milik bersama, kolektif, kooperatif saya menyebutnya, untuk kemudian dimanfaatkan demi kelangsungan hidup. Namun dimensi kooperatif tersebut juga memiliki batas karena keadilan yang merupakan ajaran Islam dalam pengelolaan sumber daya agraria mengakui adanya kepemilikan lahan secara pribadi. Boleh memiliki lahan secara pribadi. Cuma yang perlu digarisbawahi, menolak monopoli atasnya. Islam menolak monopoli atas tanah, atas lahan. Hak milik atas harta sejatinya merupakan wazifah ijtimaiyah yang pemiliknya tidak bebas untuk menggunakan sekehendak nafsu, namun hendaknya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan untuk dirinya sendiri tanpa memberikan mudarat kepada orang lain dan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termanifestasikan di dalam ajaran fikih Islam yang membolehkan tanah dimiliki pribadi dengan istilah hak al-tamlik, hakul tamlik. Di luar tanah atau lahan yang ditata oleh pemerintah untuk kepentingan publik, untuk sekolahan, untuk rumah sakit, untuk hal-hal lain yang kira-kira memiliki esensi publik yang diistilahi dalam istilah Islam itu sebagai al-hima atau tanah umum, tanah publik. Kemudian konsep kepemilikan harta dijelaskan dalam aspek ekonomi Islam yang memiliki visi terciptanya kondisi al-adl wal ihsan. Ini hal yang perlu digarisbawahi adalah adl wal ihsan, visinya daripada ekonomi Islam yang kemudian memiliki pertautan dengan masalah agraria, masalah lahan. Ini adalah masalah adl wal ihsan. Tujuannya adalah agar tercipta suatu suasana yang adil dan juga baik. Ini merujuk pada firman Allah juga dalam surah Al-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar, dan permusuhan. Hal berupa adil dan ihsan adalah dua kata kunci seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang harus digarisbawahi. Mengingat Islam merupakan agama yang juga bervisi untuk menghilangkan ketidakadilan. Dengan dua kata kunci tersebut maka akan tercipta suatu tatanan ekonomi yang dinamis, progresif dalam konteks tolong menolong atau ta'awun. Rasulullah SAW, ini kita ke hadisnya ya, dalam beberapa sabdanya telah memberikan rambu-rambu atau aturan-aturan dalam persoalan agraria atau dalam persoalan lahan ini ya, dalam mengelola lahan. Beberapa persoalan atau beberapa peraturan tersebut antara lain sebagai berikut. Satu,
Rasulullah Muhammad SAW melarang perampasan lahan. Ada satu hadis kira-kira begini bunyinya. Hadatsana Hisham ibn Abdul Malik, akhbarana Abu Awanah an Abdul Malik an Alqamah ibn Wa'il an Wa'il ibn Hujr qala kuntu 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu rajulani yakhattasimani fi ardin faqala ahaduhuma inna hadha taza ala ardi ya Rasulullah fil jahiliyah wa huwa Maru' al-Qais ibn Abis al-Kindi wa khasmuhu Rabi'atu bin Abdan faqala lahu bayyinatuka qala laysa li bayyinata qala yaminuhu qala idza yadhhabu qala laysa laka illa dzalika qala falamma qama liyahlifa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maniq tata'a ardana zaliman laqiyallahu azza wa jalla yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Artinya telah menceritakan kepada kami Hisham bin Abdul Malik, telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah dari Abdul Malik, dari Alqamah bin Wail, dari Wail bin Hujr mengatakan aku berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas dua orang menemui beliau menyengketakan tanah. Salah satunya menyampaikan unek-unek atau keluh kesah. Orang ini mau merampas tanahku ya Rasulullah semasa jahiliyah. Orang itu adalah Amrul Qais bin Abis al-Kindi. Seorang sedang lawan sengketanya adalah Rabi'ah bin Abdan. Nabi berujar, tolong beri kami bukti. Amrul Qais menjawab, kalau bukti kami tak punya. Nah, kata Nabi, kalau begitu, saya akan meminta sumpahnya. Amrul Qais menjawab, kalau sumpah tentu ia mau bersumpah. Nabi menjawab, tak ada hak bagi muslim seperti ini. Tatkala Rabi'ah bin Abdan akan bersumpah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merampas tanah secara zalim, ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dalam bab awalul musad al-kufiyyin, bab hadis Wail ibn Hujr. Kemudian yang kedua, menghidupi lahan yang mati atau dengan istilah ihya al-mawad. Dalam fikih agraria istrinya ihya al-mawad. Rasulullah Muhammad SAW telah bersabda bahwasanya hadatsana Yunus hadatsana Hamad ya'ni bin Zaid hadatsana Hisham ibn Urwah an Wahbi ibni Kaisan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya ardan maitatan fahiya lahu wa ma akalat al-afiyatu fahuwa lahu sadaqah. Faqala rajulun ya Abul Munzir qala Abu Abdurrahman Abul Munzir Hisham Hisham bin Urwah wal afiyah qala ma'tafaha min syai'. Artinya telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Tsaur Asy-Syami dari Harits bin Utsman dari Abu Qirash dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Muslim itu telah menceritakan kepada kami Yunus, telah menceritakan kepada kami Hamad yaitu Ibnu Jais, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah dari Wahab bin Kaisan dari Jabir berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan tanah yang telah mati maka tanah itu menjadi haknya, dan apa yang dimakan oleh hewan atau burung maka itu menjadi sedekah baginya. Ada seorang laki-laki bertanya, wahai Abu Munzir, Abu Abdurrahman, Abu Munzir Hisham bin Urwah berkata, apakah al-afiyah itu? Maka ia menjawab segala sesuatu yang bisa dipetik dan dipungut, entah itu buah-buahan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Itu menjadi sedekah bagi si punya lahan yang menghidupi lahan mati tadi. Kemudian aturan yang ketiga adalah berserikat dalam mengelola lahan. Ini sama seperti hadis tentang energi dan lain sebagainya, bahwasanya lahan atau mungkin energi dan juga air ini sebenarnya seharusnya dikelola secara bersama-sama. Hadisnya sebagai berikut. Hadatsana Waqi', hadatsana Tsaur Asy-Syami an Harits ibn Utsman an Abi Khirash an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna syuraka fi thalathin al-ma' wal kila' wan nar. Artinya telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Tsaur Asy-Syami dari Harits bin Utsman dari Abi Khirash dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini terpotong ya sanadnya. Sahabatnya tidak jelas. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Muslim itu bersekutu dalam 3 hal. Pertama dalam air, kemudian dalam rumput, dan 3 dalam api. Sebenarnya kita bisa memahami air ini sebagai
ya air, kemudian rumput ini sebagai tanah, dan api bisa dikatakan sebagai energi, kira-kira begitu. Kemudian selain tiga aspek aturan tersebut, ada pula yang menambahi. Saya merujuk pada bukunya Mbak Gita Anggra ini yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah juga melakukan pemberian tanah yang terlantar kepada para sahabat. Di antara para sahabat yang mendapatkan tanah antara lain adalah Sulaid, Al-Zubair, dan juga Abu Tha'labah Al-Khusyaini. Rasulullah juga memberikan tanah kepada orang-orang yang baru memeluk Islam. Kemudian dalam mengatur ketatanegaraan, Rasulullah juga menerapkan kebijakan tanah umum atau hima seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tanah ini merupakan tanah larangan, dilarang orang memiliki tanah ini secara individu, karena tanah ini memang milik bersama, milik publik. Ini sebagai sebagai penengah di tengah kondisi di mana terdapat penguasaan tanah secara individu yang muncul dari pemberian tanah yang tadi. Kemudian Rasul juga menerapkan kebijakan tanah larangan atau hima. Hima adalah tanah yang haram untuk dimiliki, dalam artian ia merupakan milik publik. Kemudian di poin ketiga, bagaimana sih konsep keadilan agraria dalam Al-Quran dan hadis untuk mengatasi krisis lahan, kontribusinya bagaimana? Fenomena krisis sejatinya telah menyejarah krisis ini. Jika kita melakukan kilas balik sejarah, ada beberapa catatan, khususnya setelah kekalahan Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajahan Belanda ya. Ini ada penindasan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang melakukan kebijakan tanam paksa. Ini cukup bisa dikatakan sebagai cikal bakal daripada munculnya krisis lahan. Bahkan Wahana Lingkungan Hidup pernah membuat riset, istilahnya Java kolaps, bahkan bukan cuma krisis tapi kolaps, hancur. Tanah paksa sebagai instrumen penindasan yang diterapkan oleh penguasa kolonial merupakan akar persoalan dari krisis lahan yang ada pada era ini. Ya, akarnya ada di sana. Setiap komoditi atau komoditas yang diwajibkan bagi rakyat telah diatur oleh penguasa pada kala itu. Komoditas itu adalah salah satunya tebu, ada kopi, ada kayu manis, lada, beras, sutra, teh, tembakau, yang semuanya merupakan primadona. Dia menjadi model primadona, dia menjadi pusat perhatian di pasar-pasar Eropa. Itulah kenapa Belanda melakukan tanam paksa. Kemudian ketika kita bicara pasar, tentu kita bicara ekonomi, gitu logikanya. Ekonomi di sini ya tentu kapitalisme yang menjadi syarat munculnya kolonialisme sebagai bagian dari sistem ekonomi itu. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa ciri produksi komoditi adalah bagian vital dari sistem itu. Oleh karena itu, bibit yang harus ditanam harus diatur oleh penguasa kolonial Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, masalah tentang penindasan atau krisis ini dia belum berakhir, tidak berakhir secara serta-merta. Bahkan banyak konflik ya. Salah satu daripada kebijakan Soekarno pada era setelah kemerdekaan itu dia melakukan nasionalisasi tanah-tanah atau perusahaan milik Belanda. Dia menjadi aset-aset nasional. Selain itu juga Soekarno mengeluarkan peraturan undang-undang berupa UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria, yang sebenarnya masih berlaku ya sampai saat ini. UU ini nama lainnya adalah UU nomor 5 tahun 1960 yang isinya berupa undang-undang pokok agraria yang mencakup butir-butir tentang pengelolaan sumber daya secara umum dan jenis-jenis hak atas tanah. Undang-undang ini sebenarnya memiliki keselarasan atau kesamaan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang kira-kira berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, Soekarno juga mencanangkan pembagian tanah kepada rakyat yang biasa disebut sebagai land reform atau reforma agraria. Yang memiliki konsen dalam sejarah dalam masalah reforma agraria ini adalah orang-orang kiri sebenarnya. Tapi ternyata sejarah mencatat orang Islam juga ikut andil. Bahkan dalam sidang pleno dikatakan
golongan Islam malah yang paling banyak dengan perwakilan 7 orang. Salah satunya juga ada NU dengan tokohnya Kiai Haji Zainal Arifin yang menjadi ketua DPR GR. Dari sini dapat kita pahami bahwa Islam juga ternyata bukan cuma punya kontribusi dalam bentuk konsep, tapi juga ada dalam bentuk praksis, teori dan praktiknya untuk mengatasi masalah krisis lahan. Secara konseptual, melalui Al-Quran dan hadis, Islam telah memberikan rambu-rambu atau aturan dengan visi keadilan dan kebaikan, al-adil wal ihsan. Adapun aturan tersebut antara lain adalah melarang perampasan tanah seperti dalam hadis-hadis tadi, kemudian menghidupi lahan yang mati, ya al-mawat, kemudian berserikat dalam mengelola sumber daya agraria, lalu memberikan tanah terlantar kepada kaum tunakisma. Tunakisma ini orang yang tidak punya tanah. Kemudian yang kelima, menerapkan tanah larangan atau hima atau tanah milik publik. Sementara di bidang praksis, di bidang praktek, Islam telah menjadi golongan terbanyak sebagai penggagas undang-undang pokok agraria. Islam juga telah ikut andil dalam upaya reforma agraria melalui Kiai Haji Zainal Arifin yang kala itu didapuk sebagai DPR GR yang bertugas dalam bidang land reform. Wacana itu sebenarnya dalam sejarah telah tercerabut ya, atau mungkin kita tidak mengenali lagi. Ya, yang membuat kita tidak mengenali itu adalah zaman Orde Baru. Namun istilah segar muncul di era kontemporer, salah satunya adalah wakaf agraria. Pencetus daripada wakaf ini adalah Muhammad Sohibuddin, yang kira-kira punya semangat yang sama dengan reforma agraria, bahkan mentransformasi dari semangat tersebut. Konsep-konsep yang telah ditawarkan oleh Islam itu melalui teks berupa Al-Quran dan hadis, ini tentu memiliki posisi yang tidak sama atau dalam posisi yang berhadapan-hadapan dengan ekonomi kapitalisme, dengan konsep yang ditawarkan oleh ekonomi kapitalisme yang melihat tanah bukan sebagai milik Allah. Tadi telah kita singgung dalam Al-Quran, tanah ini milik Allah yang diberikan kepada manusia, yang dalam artian manusia secara menyeluruh atau kolektif atau kooperatif. Tapi kapitalisme ini memberikan suatu pemahaman bahwa tanah ini adalah komoditi atau modal kapital atau alat produksi, ya. Karena bentuk ekonomi seperti inilah tanah-tanah dirampas, tanamannya dipaksa agar terus panen, agar memunculkan dalam tanda kutip komoditi terus menerus yang kemudian dipasarkan dan membuat degradasi kualitas tanah itu. Dalam berbagai konteks, kapitalisme telah menjadi sebab yang vital dari krisis lahan yang terjadi. Krisis itu bukan ini ya, bukan ketiadaan tanah, lahan nggak ada, lahan banyak, kita bisa lihat lahan itu banyak. Cuma yang punya lahan siapa? Ini kan masalahnya. Jadi krisis itu bukan ketiadaan barang, tapi bertumpuknya barang di satu atau segelintir tangan saja. Dia punya satu atau dua orang aja, atau mungkin beberapa kelompok. Itulah kenapa ada krisis itu. Bukan, dia tidak dibagi merata, bukan tidak ada. Oke. Dalam berbagai konteks, kapitalisme telah menjadi sebab yang vital dari krisis yang terjadi. Seluruh aliran keuntungan dari proses produksi tersebut bermuara hanya pada satu atau segelintir tangan. Bayangkan saja, ketika bumi yang hanya ada satu ini dimiliki oleh satu orang atau mungkin beberapa gelintir orang, dan selain sang pemilik harus berpeluh keringat misalnya untuk mendapatkan memenuhi segala kebutuhan dari tetesan keuntungan tadi. Apakah hal ini adalah adil? Oke, kesimpulannya akan saya bacakan juga. Itu 3 poin yang sudah saya sampaikan. Adapun kesimpulannya yaitu tanah, pertama, tanah tidak bisa dilepaskan daripada wacana ekonomi politik. Ekonomi politik ini ada 2 madhab. Pertama madhab klasik, kedua madhab radical development theory. Madhab klasik mengatakan bahwasanya krisis lahan ini disebabkan karena pertambahan jumlah penduduk yang semakin menanjak. Sementara radical development theory ini mengatakan bahwasanya krisis lahan ini dampak kepada kapitalisme. Kira-kira begitu. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa istilah yang dijelaskan. Di dalam Al-Quran ada istilah at-turab, at-tin, al-balad, al-ard, su'id dan juruza, su'id dan thayyiba, kemudian ahraman aminan dan lain sebagainya yang mengindikasikan itu sebagai tanah. Ini dalam makna literal, dalam makna kata. Sementara dalam konteks yang lebih lengkap, Al-Quran menunjukkan bahwasanya tanah ini atau lahan itu milik Allah yang kemudian diberikan kepada manusia. Manusia ini bukan satu atau dua orang, tapi manusia secara menyeluruh. Dalam artian berarti
tanah yang telah diberikan oleh Allah ini harusnya dikelola secara kolektif atau kooperatif demi kelangsungan kehidupan manusia. Sementara di dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah menerapkan beberapa aturan dalam persoalan tanah, lahan atau agraria ini. Beberapa aturan tersebut adalah: satu, melarang perampasan tanah; kedua, menghidupi lahan yang mati; ketiga, berserikat dalam mengelola sumber daya agraria, sumber daya alam, sumber daya lahan; kemudian membagi tanah kepada tunahisma. Ini mirip sebenarnya dengan reform atau bisa kita katakan sebagai reform agraria itu. Kemudian yang kelima, menerapkan kebijakan tanah milik publik, hima, tidak boleh dimiliki pribadi. Adapun adanya konsep-konsep yang konsep dan aturan yang telah tercantum di dalam Al-Quran dan hadis ini memiliki tujuan, yaitu suatu kondisi al-adl wal ihsan, kondisi yang adil dan juga baik. Adapun kontribusi Al-Quran dan hadis dalam upaya mengatasi krisis lahan memiliki dua bentuk. Saya mengklasifikasikannya dalam dua bentuk. Pertama dalam konsep ideal, kemudian kedua dalam konsep praksis. Konsep ideal tadi telah saya sebutkan, yaitu ada rambu-rambu, ada aturan, ada konsep bahwasanya tanah ini sejatinya milik Allah dan kemudian dia dibagikan kepada manusia. Adapun hadis-hadisnya juga telah menjelaskan bahwasanya harus ada ihya'ul mawat, harus ada jangan melakukan perampasan tanah, itu rambu-rambu. Kemudian dalam konteks praksis ini diwakilkan oleh para ulama ya, kalau kita lihat konteks Indonesia. Para ulama ini telah mencetuskan atau ikut andil dalam melakukan perumusan undang-undang pokok agraria. Dalam undang-undang pokok agraria ini dijelaskan bagaimana seharusnya tanah ini bisa dijadikan tanah atau mungkin sumber daya alam, sumber daya agraria ini bisa dijadikan suatu akses, suatu dasaran bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan kehidupan, untuk melaksanakan keberlangsungan hidup. Dan juga yang perlu digarisbawahi, konsep-konsep yang telah disebutkan tadi memiliki posisi yang vis-a-vis atau bertentangan dengan sistem kapitalisme yang ada. Sejatinya tanah adalah milik Allah yang kemudian diberikan kepada manusia untuk dikelola secara berjamaah demi terwujudnya kelangsungan hidup dengan kondisi al-adl wal ihsan. Islam memperbolehkan memiliki tanah secara pribadi, namun mengharamkan monopoli atasnya. Hal tersebut menunjukkan satu kesimpulan bahwa Islam dengan rujukan Al-Quran dan hadis dengan seperangkat konseptual hukum dan praktiknya telah memberikan sumbangsih dalam upaya menanggulangi krisis lahan. Hal ini juga menyatakan bahwa konsepsi Islam mengenai lahan berada dalam posisi yang vis-a-vis, posisi yang berhadap-hadapan, berlawanan dengan kapitalisme. Oke, kira-kira begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Barangkali mungkin ada nanti yang ditanyakan, bisa dilanjutkan, bisa ditanyakan, atau mungkin ada yang ingin menambahi, kritik dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.